أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم سمعي وبصري وكلامي وفؤادي يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. نستغفر الله لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. صلى الله على النبي محمد خير الورى خاتم الرسل شافع الأنام بدر تمام نور تجلى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى وعلى آله وصحبه ذوي التقى. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan gariban iftah alaina fathan gariban iftah alaina fathan gariban innaka antar arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul Mukarram al-Muhtaram Sabil Fadilah Pak Kiai Imam Sibaweh selaku pengasuh
Santren Semesta Inayatullah, sekaligus saung santri Inayatullah dan serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan sehat walafiat pada beliau, kekuatan lahir batin di dalam berjuang, panjang umur, berlimpah berkah rezekinya dan dinaikkan derajatnya, dimudahkan urusan hasil maksud lahir batin dunia agama akhiratnya, dan pesantrennya ini senantiasa ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, banyak keberkahan kemaslahatan bagi agama dan bangsa, dan santri-santrinya dibawakan futu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu manfaat berkat dunia akhirat dan hasil segala cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Juga para pemirsa pengajian saung santri Inayatullah di mana saja berada, beserta keluarga kita sekalian, kita mohon pada Allah dengan berkah kita talabul ilm, berkah kita silaturahim, dan juga berkah suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan juga Allah berikan umur yang panjang fi taatillah wa ridha, juga rezeki yang luas, harta berkah yang mudah, dan yang sakit di antara kita sekalian, wabil khusus para kiai kita yang kena penyakit Covid ya, Kiai Said Agil Siraj dan juga semua KNU lain, juga khususnya Ketua Tanfidia PCNU Bogor juga itu sedang isolasi mandiri, sama kita doakan semuanya yang sakit Covid maupun yang sakit apapun senantiasa segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberi kekuatan lahir batin, panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit COVID-19 ini dari tanah air kita dan seluruh dunia, dan mudah-mudahan yang sudah wafat Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak keturunan kita sekalian, santri-santri kita, murid-murid kita semuanya jadi hamba Allah yang saleh-salehah, bakti yang orang tua tadim pada guru, dimuliakan dunia akhiratnya, gede milik rezekinya, jauh dari bala maksiat, rajin ibadahnya, dan dihasilkan segala cita-citanya, dan Allah naikkan pula derajat kita, pangkat kita, jabatan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan hasil maksud lahir batin dunia agama akhirat kita sekalian, dan Allah ampuni dosa kita, orang tua kita, guru kita, mertua kita, juga kerabat yang dekat yang jauh yang sudah meninggal, kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah, ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wa sallam hadirun bihaqi ismikal azam wa bihaqi wijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamil salin bi karamati syabdul qadir jailani baru jama wa solihin wal ulamamilin wa bihaqi bisir asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sumal Fatihah ila hadrati jamil ulamil amilin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wal ulamil amilin wal mujtahidin wal muqlim fiddin wa sanifil muhlisin wa qurra'i wal fuqa'i wal muhaddisin wa sirrin sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jama'asih nadatul ulama wa sesubaki roleti safi jawa jami masyayina husin keji lias rohiyat wa biraman segala bagairim masyayina masyayihim wa jami ulama wa aulia fi hadi dairah Uson Habib Abdullah bin Musin Alatos keramat Pang Bogor wa jami aulaillah ana makan masyarakat ala di manggarbi fi bari ajmain al-karim ya li darajat fil jannati taqasyam rahwal maghfirah wa nabil barakati man wa masul fi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wa sallam wal hadirun sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila sahibil kitab hujjal sunnah wal jamaah ke lima sum wa jami masinadatul ulama al-karim oleh derajat filnya tagasyum wa firam fa nabilang barakati man wari masrarim fid dunya wal akhirah syallilana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang sudah capai kepada halaman 59. Ini sebelumnya kita review ya bahwa ada perbedaan pendapat ya. Nah itu tentang hukum ziarah kubur ya bagi kalangan wanita. Nah itu sebagian ulama ya atau ahli ilm itu menyatakan bahwa hukumnya wanita ziarah kubur itu adalah makruh tahrim ataupun makruh tanzih, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la'anna zawaratil kubur, bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur. Nah ini kalau kita lihat dari segi lafadznya ini menggunakan siyagul mubalaghah ya, wazan fa'alun ya, zairun yang berziarah, zairatun peziarah wanita. Tapi kalau dia banyak berziarah maka wazan fa'alun jadi zawarun ya, zawaratun. Kalau perempuan jamaknya zawaratun pakai alif tak menunjukkan jamak muannas salim. Nah itu. Jadi di sini artinya Rasul melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur sehingga dia melalaikan tugasnya sebagai seorang istri ya. Nah, kurang memperhatikan untuk pemenuhan hak-hak suaminya dan juga hak-hak anak-anaknya yang ada di dalam rumah tangganya. Nah, ini jelas yang lebih wajib ya. Nah, sedangkan ziarah kubur itu adalah sunnah. Jadi jangan sampai yang wajib itu ditinggalkan ya untuk sesuatu yang sunnah. Nah, itu di dalam kaidah fikih dijelaskan kan, al wajibu la yutraku illa liwajibin ya. Kewajiban itu jangan ditinggalkan kecuali untuk yang wajib pula. Nah itu. Jadi seorang istri umpamanya tidak bisa membuat kopi untuk suaminya gitu ya. Karena apa? Karena dia harus ngaji umpamanya ya, harus menuntut ilmu. Nah itu jadi kewajiban dia untuk melayani suaminya. Nah itu ditinggalkan untuk sesuatu yang wajib juga, yakni thalabul ilm ya. Nah itu boleh. Tapi kalau ditinggalkan yang wajib untuk sesuatu yang sunnah, ini keliru ya. Nah itu sama halnya orang yang dia berzikir sampai jauh tengah malam ya, bahkan sampai jam 3 pagi baru selesai. Akhirnya ketika subuh, nah akhirnya dia kebablasan ya, kesiangan. Nah tidak menjalankan sholat subuh pada waktunya ya.
Nah, ini jelas itu apa? Meninggalkan yang wajib ya dengan menjalankan yang sunnah, ini tidak diperbolehkan. Ini rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nah, ini jadi Rasul melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur sehingga melalaikan tugasnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Nah, itu. Lalu sebagian lagi berpendapat bahwa wadhahabal aksarun ilal jawazi ila idza aminatil fitnah. Nah, sebagian mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah boleh dengan catatan idza aminatil fitnatu, apabila si wanita itu bisa aman daripada fitnah, artinya bisa menjaga emosi dirinya ya, sehingga wanita itu memang sangat sensitif sekali ya, sangat peka perasaannya ya, maka disebut apa, makhluk halus ya. Nah, karena sangat lembut sekali ya perasaannya itu, sehingga gampang sekali apa ya terbuncah emosinya. Nah, itu ketika apa, ketika dia mengalami satu hal yang menyedihkan ya. Nah, itu sehingga kadang-kadang banyak di antara mereka yang tidak bisa mengontrol dirinya sampai histeris bahkan pingsan. Nah, itu oleh karena itulah ya, maka di sini jangan sampai seorang wanita itu ziarah kubur tapi akhirnya apa, histeris dan juga ya meratap kepada orang apa, kubur kekasih yang sangat dicintainya itu ya. Nah, ini tidak diinginkan oleh syariat hal demikian. Maka catatannya jawaz itu bolehnya wanita ziarah kubur itu adalah apabila apa, aman dari fitnah. Nah, itu fitnah di sini itu tadi ya, bisa menjaga diri sehingga tidak histeris ataupun meratap. Nah, wasadalu bima rawahu Muslimun an Aisyata qalat. Nah, itu para ulama jumhur, mayoritas ulama itu mengambil dalil terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyata, dari Siti Aisyah qalat. Nah, Siti Aisyah berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtu al-qubura. Nah, itu jadi ingin apa, diajarkan oleh suaminya ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana yang harus saya baca ketika saya mengunjungi kubur ya Rasul. Nah, qala, maka Nabi mengajarkan kuli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin ya. Nah, itu ini tandanya apa? Nabi tidak melarang Siti Aisyah untuk ziarah kubur, kan Siti Aisyah wanita itu ya. Jadi Nabi tidak melarang wanita untuk ziarah kubur. Maka oleh karena itu apa? Al-asu fil asya al-ibahah. Nah, dikembalikan kepada kaidah itu, segala sesuatu apa? Boleh ya. Nah, idza ada dalil ala tahrimiha ya. Nah, itu atau tahrimihi. Nah, jadi kecuali kalau umpamanya ada dalil-dalil yang mengharamkan, nah ini yang tadi boleh jadi haram. Jadi bagaimana ilatnya? Jadi al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadam. Jadi hukum itu berlaku ya sesuai dengan elatnya. Kalau elatnya ada, hukumnya ada. Kalau elatnya tidak ada, hukumnya bisa berubah. Ya, nah itu. Jadi elat kemakruhannya itu bahkan makruh tahrim, makruh yang mendekati haram itu kalau apa? Yaitu tadi ya. Kalau si wanitanya tidak bisa menjaga dirinya ya, histeris, meratap. Nah, itu makruh tahrim ya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan dirinya, aman dari fitnahan semacam itu, maka hukumnya adalah boleh. Nah, itu. Nah, di sini Nabi mengajarkan ya. Nah, kalau engkau ingin berziarah kubur, maka yang harus kau katakan adalah membaca salam dulu kepada ahli kubur ya. Assalamualaikum ahla diyaril mu'minin ya. Nah, itu ya, keselamatan atas kalian semua wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman ya. Nah, itu negeri kubur. Nah, itu al-hadis. Lalu ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Wa bima akhrajal Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabki inda gabri sabiyin laha faqala ittaqillaha wasbiri, ya. Nah itu jadi Rasul melewati seorang wanita yang sedang nangis, ya. Nah itu di mana? Di dekat kuburan putranya, ya, Sobi, ya, putranya yang masih kecil, ya, sudah dipanggil ke rahmatullah, ya. Jadi ya ibunya ini sangat sedih sekali. Lalu kata Nabi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, ya. Nah itu walam yunkir alaiha ziarah, jadi Nabi tidak mengingkari wanita itu untuk berziarah, tidak ngusir, perempuan nggak boleh ziarah kubur. Nah, jadi Nabi nggak mengingkari gitu. Ya, Nabi hanya mengingatkan, ya. Jadi tolong jaga ketakwaan kamu pada Allah dan bersabarlah, ya. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai si wanita ini jadi meratap atas ya, wafat putranya itu, ya. Lalu yaitu tadi dia tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Wa bima rawal Hakim, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, anna Fatimah kanat tazuru gabra ammiha Hamzata, ya. Nah, bahwasanya bermula Siti Fatimah kanat, ada siapa itu Siti Fatimah, tazur itu berziarah, ya, itu Siti Fatimah gabra ammiha kepada kubur pamannya Fatimah, yaitu siapa? Ya, Hamzata, tegasnya Sayyidina Hamzah, ya. Itu yang wafat, ya, gugur di di perang Uhud, ya. Nah itu jadi ini Siti Fatimah ini selalu menziarahi kubur pamannya, ya, Sayyidina Hamzah. Kapan? Kula Jumatin, setiap hari Jumat, ya. Maka kita pun, ya, disarankan, ya, bahkan disunahkan untuk menziarahi kuburan orang tua kita setiap hari Jumat, ya, mau Jumat pagi, siang atau sore, ya. Nah itu nanti ditulis oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan Allah ampuni dosa si anak dan kedua orang tuanya juga, ya. Nah itu sangat disunahkan. Nah ini juga ya, bukan hanya pada orang tua, jadi bisa juga kepada paman, ya, kerabat-kerabat. Nah itu disunahkan untuk diziarahi setiap hari Jumat. Jadi kita menziarahi orang yang sudah meninggal sama saja menziarahi ketika mereka masih hidup, ya. Hanya saja beda alam, ya. Jadi ketika kita datang, mereka lihat gitu kan, kita uluk salam, mereka jawab, ya. Nah itu jadi merasa didatangin, merasa dikunjungi, ya. Nah itu. Wabi hadisi Abdullah ibni Abi Mulaikah, dan juga berdalil akan kebolehan ziarah kubur bagi wanita itu dengan hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyata, bahwasanya bermula Siti Aisyah akbalat, ya. Siti Aisyah itu menghadap, ya. Siapa itu Siti Aisyah? Dzata yaumin, suatu hari, ilal maqabiri, ke arah pekuburan, ya. Nah itu jadi Siti Aisyah itu berdiri lalu menghadapkan wajahnya ke arah kuburan. Nah, fakultu laha, ya, maka aku berkata, yaitu Abi Mulaikah, laha, kepada Siti Aisyah, ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, min aina akbalti, ya. Nah, kemana kau menghadapkan wajahmu, ya. Nah itu, ya, artinya ya, habis dari mana gitu kan, ibaratnya gitu, ya, habis dari ya, tujuannya habis dari mana ini? Faqalat, lalu berkata itu siapa? Siti Aisyah, min gobri akhi Abdurrahman, oh, aku dari dari kuburan saudaraku yaitu Abdurrahman, ya. Nah itu fakultu laha, lalu aku berkata padanya, ya. Nah itu kata siapa tadi, ya, Abdullah bin Abi Mulaikah. Nah laha, nah dia berkata kepada Siti Aisyah, alaisa kana yanha Rasulullah SAW an ziyaratil kubur, apakah tidak melarang siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur, ya. Artinya bukankah Nabi pernah melarang ziarah kubur? Qalat, maka menjawab itu Siti Aisyah, na'am, ya. Nah, betul, Nabi pernah melarang, ya.
kana naha an ziyaratil kubur summa amaro bi ziyaratiha. Tuh kata Siti Aisyah menjelaskan ya, memang karena ada Nabi nah itu melarang siapa Nabi an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Pernah ya. Summa kemudian, nah jadi kalau pakai summa ini apa? Huruf atap yang maknanya apa? Litartibil inpisal. Jadi ada rentang waktu yang lama gitu. Jadi berapa tahun kemudian lalu apa? Nabi amaro memerintah ya. Siapa Nabi biziarot ya untuk menziarahi itu kubur ya. Nah itu. Ya karena apa? Karena dulu masih dekat ya, goribun min ahdil jahiliyah. Jadi masih dekat dengan masa jahiliyah, masa penyembahan berhala ya. Nah, dia khawatirkan kalau langsung diperbolehkan nanti berhalanya malah disembah-sembah ya. Nah, itu. Ya oleh karena itu Nabi melarang ya di masa-masa awal apa ya? Ya mereka masuk Islam itu ya. Nah, nanti setelah imannya sudah kuat ya, sudah kokoh, maka Nabi menyuruh untuk berziarah kubur untuk apa? Untuk mengingat apa? Akhirat. Wa min huna yu'lamu al-jawabu an Abi Hurairah ya. Dan dari sini yu'lamu diketahui apa? Al-jawabu jawab an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, wa yujabu dan dijawab ya anu dan hadis aidon juga bi annahu mahmulun ala ziyarati allati taktarinu biha fitnatun. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi hadis yang apa itu? Ya memakruhkan wanita ziarah kubur itu apa? Bi annahu mahmulun, bahwasanya itu hadis mahmulun itu digantungkan ya ala ziyarati kepada ziarah allati taktarinu yang ini menyertai biha dengan itu ziarah ya terhadap itu ziarah apa? Fitnatun fitnah. Jadi kalau umpamanya ziarahnya itu yang bisa mendatangkan fitnah. Nah itu maka hukumnya apa tadi? Makruh tahrim ya. Nah itu bagi apa? Bagi wanita untuk ziarah kubur. Makanya apa? Harus bisa aman dari fitnah. Al muharramun ya. Nah itu atau apa namanya ketika ziarahnya itu disertai dengan sesuatu yang diharamkan. Karena debi seperti apa? Meratap ya. Karena debi seperti apa? Meratap. Nah, wa nahwi dan seumpamanya itu nadbi. Nah, itu. Jadi ini yang jelas haram jadinya ya. Nah, itu karena tidak apa namanya? Ya menerima terhadap qada ya. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dalam hadis qutsinya kan, man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala balai falyatlub robban siwaya ya. Wal yakhruj min tahti ardi ya. Tuh, siapa yang tidak sabar terhadap ketentuanku dan tidak menerima ya terhadap balaku ya, maka silahkan dia mencari Tuhan selainku kata Allah ya. Masya Allah, diusir wal yakhruj min tahti ardi, keluar dari bumiku. Nah itu jadi sama Allah sudah apa? Diusir ya. Nah itu saking apa? Saking Allah tidak suka sekali marah kepada orang yang tidak terima terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahkan di dalam kitab Syarah Hadis Jibril itu Al Habib Zain bin Smith itu menjelaskan ya atau mengutip perkataan dari Syekh Abu Hasan As-Sadili ya. Itu pendiri tarekat Sadili ya, bahwasanya kalau orang sekalipun amal ibadahnya itu sangat banyak gitu ya. Nah, bahkan dikatakan dia menyamai ibadah seluruh penghuni bumi. Tapi kalau dia tidak percaya terhadap atau tidak ridho kepada takdir Allah, ketentuan Allah, maka seluruh ibadahnya itu hancur lebur ya. Nah, itu. Jadi makanya ini harus apa? Harus kita yaitu tadi ya, memantapkan ya keimanan kita wabil khusus kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang sudah-sudah ya ikhlaskan saja ya, karena manusia juga yaitu nanti akan mengalami kematian ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Makanya kalau kita cinta kepada sesuatu itu jangan banget cinta, nanti waduh pas ditinggal
kita ini jadi nggak siap, akhirnya ya itu histeris dan wah meratap gitu ya, teriak-teriak gitu. Nah itu naudzubillah min dalik ya. Nah itu maka apa? Ahbib masyita ya fa innaka mufarikuhu ya. Jadi kata Nabi dalam ada hadisnya di kitab apa Muhtarul Ahadits ya. Nabi pernah mengajarkan silakan mencintai apa saja, tapi ingat kita suatu saat akan berpisah dari yang kita cintai itu ya. Kita cinta kepada anak, istri ya, orang tua ya, kita pasti berpisah dengan mereka ya. Kita cinta kepada benda, barang ya, ya kendaraan, perhiasan atau apa saja ya, ya sawah, rumah dan sebagainya. Suatu saat nanti apa? Akan hilang, disapu tsunami, disapu apa? Banjir atau lahar gunung segala macam ya, atau gempa bumi. Wah, semua jadi hancur lebur kan. Nah, itu. Jadi kita apa? Jangan sampai itu tadi ya cintanya ya keterlaluan ya. Jadi harus sedang-sedang sajalah ya. Nah, itu. Habibaka haunama asayakuna bagi doka ya mama gitu. Jadi cintailah ya kekasihmu itu sewajarnya saja ya. Karena apa? Suatu saat kekasihmu itu akan bisa menjadi musuhmu gitu ya. Nah itu. Sebaliknya juga wabgid bagi doka yaumama apa haunaman asa ayakuna bagi doka yaumama ya. Asa ayakuna habibaka yaumama. Jadi bencilah ya musuh-musuhmu itu ya. Wabgid bagi doka haunama tuh. Sewajarnya saja membenci orang yang kita musuhi itu. Jadi jangan sampai ke ubun-ubun ya. Biasa aja gitu kan. Ya nggak suka kepada sikapnya, jangan benci kepada orangnya gitu kan. Nah, asa ayakuna habibaka yaumama. Suatu saat nanti musuhmu itu akan menjadi kekasihmu ya di suatu hari. Yaitu maka kita pun demikian ya. Supaya apa namanya jangan terlalu berat gitu kan ketinggalan kekasih kita ya. Nah, itu jadi jangan sampai terlalu banget mencintainya ya. Jadi sewajarnya saja. Nah, itu. Kemudian apa? Au bihamlihi alal muqsirati minaziyarati lima taqtadihi as-sighah ya. Au bihamli atau apa? Tergantungnya itu hadis ya alal muqsirat ya kepada muqsirat itu wanita yang banyak ngomong itu ya. Minaziyarati dari apa? Perbuatan ziarahnya itu. Jadi kan banyak ya. Lagi berziarah bukannya merenung, bukannya berzikir, ini mah malah ngobrol ya. Nah, itu namanya apa? Ya wanita ya. Kenapa banyak ngobrol ya? Karena itu katanya bibirnya dua ya, bibir atas, bibir bawah. Jadi apa? Banyak ngomong gitu ya. Kalau laki-laki bibirnya satu ya. Nah, itu kata apa ya? Kata ya seloroh orang-orang Sunda lah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Ya artinya mah memang sudah jadi apa? Sudah jadi karakter wanita itu apa? Hobinya ngomong ya. Nah, ada yang bilang karena apa? Karena berasal dari Siti Hawa ya. Nah, kalau Hawa kan kita nyebutnya juga apa? Pasti salangap gitu ya, mangap gitu, terbuka mulutnya. Hawa ya, Hawa tuh gitu. Ya, kalau lelaki dari Adam, coba sebut Adam tuh ya. Mim tuh kan ya terkatup mulutnya gitu. Jadi artinya apa? Ya laki-laki apa? Biasanya jarang ngobrol lah, tapi itu hanya justifikasi aja pembenaran, tapi enggak apa namanya, enggak mutlak seperti itu ya. Cuma hanya seloroh-seloroh saja yang enggak usah diambil hati ya. Nah, gitu ya. Jadi artinya di sini apa? Ya bisa jadi wanita yang berziarah kubur itu ya adalah yaitu dia malah banyak ngobrolnya gitu ya di areal pekuburan itu. Lima taqtadihi as-sighat. Nah, itu ya. Lima taqtadihi as-sighat ya, sesuai dengan apa taqtadi yang apa menjurus kepada ini perkara apa sighatu
yaitu apa? Sigot hadis, yaitu kata zawarat ya. Nah itu. Jadi apa artinya? Banyak berziarah minal mubalaghah dari apa? Dari makna menyangatkan tuh. Jadi apa? Terlalu banyak apa? Banyak ziarahnya ya. Nah itu. Wala'alla as-sababa ma yufdi dalika min tadi haqqi zauji wa tabarruji ya. Nah itu. Wala'alla dan bisa jadi ya. As-sababa bermula sababnya ma itu perkara yubdi ya yang menyebabkan ya apa atau menjurus ya dalika ya menjurus apa itu perkara dalika kepada apa ziarahnya wanita itu minta ji'i haqiz zauji lantaran bisa menelantarkan ya menyia-nyiakan hak daripada suaminya ya. Wa tabaruji bisa saja tabaruj ya yaitu apa yaitu berhias bersolek ya. Nah itu kan harusnya apa kalau bersolek itu untuk suaminya di dalam rumah ya. Nah tapi kadang-kadang ya ketika ziarah itu ya karena apa namanya banyak orang-orang ya jadi harus berpenampilan yang keren gitu kan yang secantik mungkin sehingga apa muncullah yang disebut dengan tabarut bersolek yang ya terlalu berlebih-lebihan ya. Nah tuh kalau di rumah ya kadang-kadang ya bisa bau asem gitu kan apa bau apak gitu kan tapi kalau giliran apa wah ya bertemu dengan orang-orang banyak ya waduh wanginya minta ampun ya pakai bedak segala macam ya lipstick wah segalanya dipakai gitu sehingga sehingga apa namanya tabaruj al jahiliyah ya. Nah jadi tabaruj yang apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah gitu ya. Nah itu sehingga yang bisa menimbulkan fitnah tadi. Nah itu sehingga orang yang apa namanya yang sudah bersuami atau ya itu tadi ya dia istilahnya ingin cari perhatian lah ya. Nah itu caper gitu kan. Nah ini bahaya. Nah itu ya sehingga nanti apa akan timbul fitnahan-fitnahan lainnya. Ya itu. Jadi ini makanya harus dijaga itu ya. Wa ma yansa'u anhu minasyahi dan perkara yansa'u yang muncul ya. Nah itu perkara anhu daripada itu zalik daripada ziarah itu minasyahi dari teriakan-teriakan. Nah itulah ya. Jadi yang menyebabkan apa makruh tahrimnya itu tadi minta di haqqi zauji ya. Bisa jadi karena apa? Dia nanti menyia-nyiakan hak suaminya, hak anak-anaknya juga di rumah dan juga apa bisa tabarut. Kemungkinan keduanya jadi bersolek yang berlebih-lebihan sehingga yaitu bisa menimbulkan fitnah ya. Nah itu ya kadang-kadang waduh wangi banget gitu kan. Nah jadi ketika lelaki lewat di depan wanita itu ya mencium wangi parfum waduh sudah menimbulkan hasrat seksual gitu ya. Waduh pikirannya kotor, piktor, wah macam-macam dah dipikirin ya. Nah, itulah makanya ini bisa menimbulkan fitnah seperti itu ya. Maka ya istilahnya jangan tabaruj ya, biasa saja. Nah itu dan juga ada kemungkinan yang ketiga di makruh tahrimkan itu akan timbul apa tadi siah teriakan atau ratapan ya atau apa namanya suara histeris ya teriakan ya histeris. Nah itu sehingga membuat si wanita ini tidak bisa menjaga apa ya dirinya itu. Wa nahwi dzalika dan seumpamanya itu siah teriakan. Fa idza umina dzalika maka apabila dirasa aman apa zalika itu apa tadi ya siah taji'i haqqi zauji tabarut ya kalau aman dari semua itu fala ba'sa. Nah gitu kata musannif ya Kiai Maksum ini maka tidak apa-apa ya no problem. Nah min ziyaratihinna dari berziarahnya para wanita lihtiyajihinna ila tadakkuril maut karena apa butuhnya para wanita juga ila tadakkuril maut untuk mengingat kematian karijalis sebagaimana laki-laki ya. Nah itu intaha. Nah selesai itu mankulan
bihtisorin ya. Jadi ini ditukil dengan ringkesan ya. Nah itu watasarupin dan dimodifikasi dari apa? Gausil Ibad, dari kitab Gausil Ibad karangan Al-Mustafa Al-Hamami wa Fatawi, dan juga diambil dari kitab Fatawi Syekh Hasanin Muhammad Makhlub ya. Nah itu yang Mesir itu ya. Nah itu sangat terkenal ya, ya mufti Mesir ya. Wa fil Fatawi Al-Mazkurah. Nah, selanjutnya di dalam kitab Fatawi yang disebutkan tadi yaitu karangan Syekh Hasanin Muhammad Makhlub ya. Nah, itu ada perkataan begini, in aqoda al ijma'u ya. Nah, in aqoda jadi apa al ijma'u? Ijma' ala anna minas sunnati ziyaratar rijali al kuburo. Tuh. Ya, bahwasanya minas sunnati daripada kesunahan apa? Yaitu ziaratar rijali, bermula ya ziarahnya lelaki-lelaki al kubur kepada kubur. Nah itu hukumnya apa? Sunnah ya. Ziarah kemana? Ke kuburan itu bagi siapa? Bagi kaum lelaki ya. Nah itu jadi minas sunnat ini apa namanya, khobar anna muqaddam. Nah ziaratar rijal jadi isim anna ya yang muakhir ya. Nah itu anna minas sunnati ya, yaitu khobar anna muqaddam ya. Jadi itu dari sebagian kesunahan ya, ziaratar rijali ya, bermula ziarahnya kaum lelaki al kuburo, ke kuburan. Ba'da an kana manhiyan anha, sesudah ada apa itu ziaratul rijal ya. Nah itu manhiyan itu terlarang, anha dari itu apa? Ziarah ya, fi sadril Islam, di permulaan Islam ya. Ila anqala, sampai berkata ini apa musannif pengarang apa Al-Fatawi itu ya. Nah, wa qad akhadha ba'du fuqaha Syafi'iyah bi zahiril hadis, dan sungguh telah mengambil siapa? Ba'dul fuqaha Syafi'iyah, sebagian ahli fikih mazhab Syafi'i, bidahiril hadis ya, terhadap johirnya hadis ya. Nah itu teksnya hadis yaitu apa? Yakni hadis ala anazawaratil kubur ya, yakni yang mengenai apa? Hadis yang isinya la'ana, melaknat siapa? Kanjeng Nabi zawaratil kubur, kepada wanita-wanita yang banyak berziarah ke kuburan. Faqalu, maka itu ba'du fuqaha Syafi'iyah ya, sebagian ahli fikih dari mazhab Syafi'i, mereka berpendapat ya, inna ziaratan nisa'il kuburo haramun wa makruhatun karahata tahrimin. Tuh ya. Ya, bahwasanya ya ziaratan nisa'i, bermula ziarahnya wanita ke kubur itu haramun, itu hukumnya haram ya. Tuh. Wa makruhatun, dan makruh secara karahata tahrimin, makruhnya tahrim ya. Jadi makruh yang mendekati haram ya. Nah itu. Jadi ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu ya itu sesuatu yang sebaiknya ditinggalin gitu ya. Nah itu jadi makruh biasa lah. Kalau makruh tahrim ini adalah makruh yang bisa jatuh kepada haram ya. Nah itu wa ta'aqabahu Nawawi, dan menyusul akan ini pendapat ya, akan apa namanya jarah nisan al-kubur haramun ini ya, siapa yang apa namanya memberikan catatan kemudian, yaitu siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi fil Majmu', di dalam karangannya yaitu Majmu' ya, Syarah Muhadzab. Nah itu ya, biannahu, bahwasanya ya apa itu ucapan apa namanya ziaratul kubur haram dan makruh tahrim itu adalah apa? Qaulun syadun, itu pendapat yang syad ya, pendapat yang apa namanya itulah istilahnya menyimpang, nyeleweng gitu kan. Nah itu ya,
fil madzahibi di dalam madzhab Imam Syafi'i ya. Nah itu. Jadi dikasih apa? Dikasih catatan oleh Imam Nawawi ya. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita itu haram dan makruh tahrim, itu pendapat yang menyimpang gitu ya. Nah itu menyempal gitu ya. Nah itu dalam apa? Dalam mazhab-mazhab yaitu ya baik Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Walladzi qata'a bi al-jumhuru annaha jaizatun ma'al karahati tanzihiyati. Nah itu. Dan bermula yang yang pasti ya memastikan bihi akan inilah di siapa al-jumhur, ulama jumhur. Nah, jadi apa yang dipastikan oleh ulama jumhur? Annaha, bahwasanya bermula itu ziarah bagi wanita, ziarah kubur bagi wanita jaizatun, itu boleh ma'al karahati at-tanzihiyah ya. Tapi apa namanya? Ya, makruhnya makruh tanzih ya. Nah, itu hukum asalnya seperti itu ya. Nah, itu yang penting apa? Bisa mengelola dirinya atau tidak gitu kan. Nah itu ya, kalau bisa mengelola dirinya berarti boleh ya, tidak ada karoha tanzihiyah. Nah itu hanya boleh saja. Wa naqala an sahibil bahri wajahaini li syafi'iyah, dan apa namanya menukil siapa sahibil bahri ya, pengarang kitab al-bahr al-wajahaini, akan dua wajah, dua kaul ya, dua pendapat di Syafi'iyah ya, bagi ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ahaduhuma al-karahatu, yang pertama, nah itu menukil dari kaul ulama-ulama mazhab Syafi'i ya. Nah, hukum ziarah kubur bagi wanita itu apa? Ahaduhuma, salah satu dari dua segi itu, dua pendapat itu adalah al-karahatu ya. Pertama hukumnya makruh, kama qala al-jumhuru, sebagaimana berkata siapa? Al-jumhuru, ulama jumhur ya. Nah, mayoritas ulama itu ya. Itu satu pendapatnya adalah memakruhkan. Yang kedua apa? Wal akharu, dan bermula yang lain adalah adamul karohah, hukumnya tidak makruh alias jawaz, boleh ya. Nah, wa qala innahu la al-akhasu indi ya. Nah, innahu al-akhasu indi. Nah, berkata siapa ini? Si pengarang ini kitab ya. Nah, itu yaitu Kiai Masum, innahu al-akhasu indi, ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur, ada mulkarohah, itu al-akhasu, itu yang lebih khusus indi menurutku. Idza umina al-fitnat al-iftinanu, apabila umina dianggap aman apa al-iftinanu ya, yaitu apa? Dari timbulnya fitnah ya. Nah itu jadi boleh dan tidak makruh kalau apa? Aman dari fitnah. Naam ya. Idza umina al-iftinan qad yakunu hunaka syai'un min afati ziyaratil kubur. Terkadang ya, yakunu ada hunaka itu di peziarahan itu ya, peziarahan kaum wanita itu apa? Sayun, sesuatu, min afati ziaratil kubur, dari apa namanya bahaya ini ya, ekses negatif lah dari ziarah kubur kaum wanita. Wahwa, apa itu? Annana sayakhrujuna ilaiha fi ba'dil jihad bihalatin tunafi tunafi ad-dina tuh ya. Jadi bahwasanya bermula orang-orang yahrujuna itu keluar, itu orang-orang ilaiha ya, untuk apa? Ziarah kubur itu fi badil jihad ya, di sebagian tujuan, bihalatin, mereka itu apa? Ya sikapnya ya, perilakunya itu tunafi ad-dina, jadi berlawanan, itu hal apa? Itu hal ad-dina, dengan agama. Apa diantaranya? Fayah talitu arijalu bin nisa. Jadi maka apa namanya ya, bercampur aduk. Ikhtilat itu apa? Bercampur aduk ya. Apa arijalu? Siapa arijalu? Lelaki-lelaki bin nisa dengan wanita-wanita, campur aduk tuh ya. Fituruki, jalan-jalan ya. Walal makobir, dan saat di kuburannya juga pas sedak-sedak gitu kan. Wah, jadi apa? Saling berhimpit-himpitan, berdempet-dempetan laki perempuan. Jadi tidak ada
apa ya, hijabnya, penghalang ya gitu kan. Wah, inilah yang namanya termasuk apa, munkarotnya gitu kan. Nah itu, ini kadang-kadang ini yang termasuk afati ziaratil kubur ya. Nah itu min afati ziaratil kubur. Jadi ekses negatif dari ziarah kubur gitu ya, yang harus diantisipasi ya. Nah ikhtilaton dengan di mana itu mereka bercampur baurnya, la yardahu aklun ya, tidak menyukai kepada ini ikhtilat, apa aklun, akal sehat kita, artinya tidak terima, wah ini mah terlalu ini banget nih ya, terlalu apa, pas sedek-sedek, wah berhibit-hibitan begitu kan, laki wanita ya yang bukan mahram, masya Allah ya, kadang-kadang begitu tuh ya, karena saking ramainya peziarah kan. Nah, apalagi kalau umpamanya malam Jumat Kliwon tuh sering banyak sekali ya di makam-makam wali yang terkenal tuh, wah banyak sekali peziarahnya ya. Jadi apa, saling itu ya bercampur baur begitu, sehingga apa, akal sehat kita itu tidak menerima, tidak itu ya, tidak menyukai, la yardau aklun ya, tidak menyukai pada itu ikhtilat, apa aklun, akal sehat, wala dinun, dan juga agama tidak meridhoinya. Nah itu, ini afat ziarah kubur ya, ekses negatif ziarah kubur yang harus dihindarkan. Walal maqabir yakuluna wa yashrabuna wa yanamuna tuh. Dan pada areal pekuburan mereka yakuluna, mereka pada makan gitu kan. Itu ya, siapa itu peziarah-peziarah, wa yashrabuna, dan minum ya para peziarah-peziarah itu, wa yanamuna, dan juga tidur itu para peziarah di makobir gitu ya, di samping-samping makam pada tidur apa gitu kan. Nah sehingga orang yang mau berziarah kadang-kadang nggak bisa karena ya itu tadi kehalangan gitu ya. Terus juga pada kotor, wah banyak sampah gitu kan karena makan minum di situ kan. Wa tabarruzuna. Nah mereka apa ya, menampakkan kesalahan tuh ya. Wa yaf'aluna ma yastahi al-qalam. Dan mereka mengerjakan, siapa itu para peziarah itu, ma akan perkara yaf'aluna, yang mereka mengerjakan itu, ma akan perkara yastahi al-qalam, yang sangat apa, malu gitu, al-qalamu pulpen ini, an tastirihi, untuk menuliskannya ya, menuliskannya itu apa ya, perilaku-perilaku yang tidak terpuji itu ya. Nah itu, maka inilah apa, afati ziaratul kubur ya, efek negatif dari ziarah kubur yang harus apa namanya ya, antisipasi lah ya. Fa ziyaratu allati hada haluha la tajuzu li'aridin la li'annaha ziyaratun tuh. Maka ziarah yang seperti ini ya, allati hada, yang mana apa namanya, seperti apa, itu tadi ikhtilat dan makan minum tiduran kayak tadi ya. Haluha, itu tingkahnya ziarah yang seperti itu tadi, la tajuzu, itu tidak boleh ya. Nah itu ziarah semacam itu ya. Di'aridin, kenapa? Karena ada hal-hal yang itu tadi ya, yang di luar dari tujuan ziarah tadi ya. La li'annaha ziyaratun, bukan karena apa, bahwasanya larangan itu apa, karena berziarahnya. Jadi bukan karena berziarahnya, tapi karena ada ekses-ekses negatif dari ziarah kubur tadi yang harusnya dihindarkan ya, dan harus dicari solusinya supaya apa, tidak mencederai dari tujuan utamanya untuk mengingat akhirat dan ngalap berkah kepada para hamba-hamba Allah yang soleh ya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah semoga kita bisa apa namanya ya, ini ya, terus mendekatkan diri pada Allah ya, dan juga dekat dengan para kekasih-kekasihnya ya. Nah itu dimana ini termasuk apa namanya, tempat yang mustajab ya, berdoa, makam wali-wali Allah ya, itu apa, min amkinatil mustajabah ya, tempat-tempat yang mustajab di luar dari tanah haram ya. Nah itu kalau di tanah haram itu kan ada sekitar 14 tempat ya, baik di Mekah ataupun di Madinahnya. Nah di luar tanah haram itu, makam mustajab itu adalah di mana, di makam aulia ya, kekasih-kekasih Allah ya. Dari mana dasarnya? Yaitu dari itu tadi Al-Quran yang menerangkan tentang Nabi Zakaria itu heran gitu, kenapa Siti Maryam ini, kan Siti Maryam bukan nabi tapi waliullah kan.
diberi apa? Hidangan dari langit ya, dari surga itu. Nah, kalau musim panas dikasih hidangan musim dingin. Kalau musim dingin dikasih hidangan musim panas. Ani laki hada. Ini dari mana ini? Hai Siti Maryam. Nah, ya, wa min indillah. Itu dari sisi Allah ya. Nah, itu. Akhirnya apa? Hunalika da'a Zakaria al-mihraba. Tuh, jadi hunalika artinya di situ di tempat Siti Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah jangan kau tinggalkan aku sendirian. Jadi aku pengen apa keturunan ya. Nah, sungguh engkau apa zat yang sebaik-baiknya pemberi keturunan ya. Nah, itu akhirnya apa? Dikabulkan. Kenapa? Karena berdoanya di tempat waliullah, tempat Siti Maryam. Maka kita akhirnya di situ apa? Disunahkan kalau kita ingin apa? Hajat kita terkabul ya. Ya kalau di rumah boleh saja itu apa namanya? Cara biasa, tapi kita perlu juga cara-cara yang apa? Yang luar biasa itu, di luar kebiasaan itu dengan menziarahi para aulia Allah di tempat situlah ya kita berdoa dan itu dalam Al-Qur'an ya, itu termasuk tempat waliullah itulah ya adalah tempat-tempat maqam mustajabah ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita baca surah Fatihah, semoga kita bisa bertemu lagi pada pengajian minggu berikutnya dalam sehat, panjang umur, limpah berkah rezeki, mudah urusan, hasil maksud dunia agama akhirat, juga disembuhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari mara bahaya penyakit dan semuanya ya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Lahdina wa qulin sallallahu alaihi wasallam bihaqi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca